Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kali ini kita berjumpa lagi di mata kuliah Manajemen Kualitas bersama dengan saya, Pak Nanang Faturrahman. Baik, sebelum kita mulai kuliah, kita buka dulu bersama dengan baca umur kitab Al-Fatihah. Bismillah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hari kita diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu yang akan kita dapatkan bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita pada kali ini masuk minggu ke-13. Ya, jadi untuk minggu ke-13 ini saya akan jelaskan melalui video materi di minggu 12 ya, karena di minggu 12 itu kalian ada Hari Ikatan Republik Mahasiswa ya. Jadi saya jelaskan di minggu 13 ini tentang cost of quality ya. Cost of quality, biaya kualitas. Nah, ini materinya sudah PDF-nya kalian dapatkan minggu lalu. Ini saya jelaskan di minggu sekarang. Baik, jadi objektif kuliahnya ini adalah mahasiswa dapat mengetahui konsep cost of quality serta perannya dalam mendukung upaya peningkatan kualitas di dalam perusahaan. Definisi cost of quality ya. Jadi cost of quality ini adalah total biaya yang dikeluarkan oleh organisasi untuk memastikan produk atau layanan mencapai standar kualitas yang diinginkan. COQ ini mencakup semua biaya yang terkait dengan pencegahan, deteksi, dan penanganan kegagalan kualitas, baik yang terjadi sebelum atau setelah produk sampai ke pelanggan. Nah, ini definisi bakunya ya, mahasiswa. Jadi, mahasiswa sampai tahap ini pasti sudah tahu bahwa customer is the king ya, pelanggan itu adalah raja. Sehingga apabila kita ingin memuaskan pelanggan tersebut, pasti kita harus mengeluarkan biaya ya. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau pelanggan itu membeli, nah biaya ini termasuk di dalam harga jual tersebut ya. Ini namanya cost of quality. Nah, jadi fungsi cost of quality ini berfungsi sebagai alat pengukuran untuk membantu organisasi mengidentifikasi area perbaikan, mengelola sumber daya dengan lebih baik, dan mencapai keseimbangan di antara biaya, kualitas, dan nilai yang dihasilkan. Jadi, cost of quality ini intinya kalau bisa ditekan seminimal mungkin ya, seperti yang gambar di samping ini. Namun kualitasnya jangan sampai terpengaruhi ya. Nah, ini bagaimana caranya? Ya otomatis kita harus lebih efisien ya. Dari soal pengelolaan sumber daya, baik sumber daya bahan manusia dan sumber daya energi ya, dan sumber daya finansial ya, termasuk yang cost of quality ini. Jadi lebih tepatnya lagi juga kalau bisa mencapai keseimbangan antara biaya, kualitas, dan nilai yang dihasilkan. Kemudian 3 tujuan utama cost of quality. Yang pertama tadi mengurangi biaya kegagalan. Jadi ini salah satu tujuan utamanya, meminimalkan biaya yang terkait dengan kegagalan kualitas, baik internal ataupun eksternal. Dengan memahami perusahaan COQ ini, perusahaan dapat mengidentifikasi sumber utama kegagalan, melakukan tindakan pencegahan, dan mengurangi dampak terhadap biaya operasional.
Jadi kalau mahasiswa lihat di gambar sebelah kanan ini ada beberapa cacat ya. Ini terutama kalau di sini contohnya cacat pada produk garmen ya di sini. Jadi ini akan otomatis menimbulkan biaya yang lebih, biaya tambah. Jadi dengan adanya cost of quality ini kita bisa mengidentifikasi dulu ya, mengidentifikasi sumber utama kegagalan sehingga bisa melakukan tindakan pencegahan dan mengurangi dampak terhadap biaya operasional. Nah, yang keduanya meningkatkan efisiensi operasional. CIQ dirancang untuk membantu organisasi mengelola sumber daya secara lebih efisien dengan mengurangi pemborosan, meminimalkan pengerjaan ulang, dan meningkatkan proses produksi. Perusahaan dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan biaya yang lebih rendah. Jadi, di mana ada kesempatan untuk efisiensi, ya, terutama efisiensi dari segi bahan, sumber daya manusia, energi, nah, yaitu intinya apa? Intinya bisa menekan cost of quality ya. Jadi intinya juga dia mengurangi pemborosan. Terus kemudian yang ketiga meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan mengalokasikan sumber daya pada aktivitas pencegahan dan peningkatan kualitas, perusahaan dapat mengurangi keluhan pelanggan, meningkatkan reputasi merek, dan membangun kepercayaan. Nah, ini juga penting ya mahasiswa. Karena apa? Karena pelanggan dengan mereka membeli produk atau layanan kita, otomatis perusahaan bisa survive dan untung. Jadi hubungannya dengan cost of quality tadi, cost atau biaya itu bisa kita alokasikan untuk aktivitas pencegahan kegagalan dan peningkatan kualitas, ya, sehingga dapat mengurangi keluhan dan semakin meningkatkan reputasi merek dan membangun kepercayaan. Jadi kalau kalian lihat dari gambar ini, dari pelanggan yang kurang happy, ya ini tapi jangan sampai terjadi ya seperti ini ya. Jangan sampai pelanggan kita kurang happy. Nah ini kasusnya pelanggan kurang happy, tapi semakin ada peningkatan terhadap produk dan layanan, dia akan semakin happy dan tambah happy yang akhirnya apa? Jadi pelanggan tetap kita atau pelanggan yang akan membeli produk kita berulang kali. Nah ini komponen cost of quality. Ini ada 4. Yang pertama cost of good quality, biaya kualitas yang baik ini. Prevention cost atau biaya pencegahan. Yang kedua appraisal cost, biaya penilaian. Kemudian cost of poor quality ini atau biaya kualitas yang buruk. 3 ini internal failure cost atau biaya kegagalan internal. 4 external failure cost atau biaya kegagalan eksternal. Ya, ini kalian bisa lihat di gambar di bawahnya ini. Ada total cost of quality, cost of good quality, cost of poor quality ya. Jadi ada cost of good quality ini prevention and appraisal. Ya, jadi prevention itu pencegahan, appraisal itu penilaian, internal failure, kegagalan internal, dan cost of poor quality ini external failure. Nah, ini kita akan lihat bagaimana cara penerapannya. Ya, ini penerapannya sekarang atau ini definisinya. Komponen cost of quality tadi ada 4 ya. Yang pertama prevention cost atau biaya pencegahan ini biaya yang dikeluarkan untuk mencegah cacat sebelum terjadi. Contohnya pelatihan karyawan, perencanaan kualitas, desain proses yang baik, dan pemeliharaan preventif. Kemudian appraisal cost atau biaya penilaian. Biaya yang terkait dengan pengujian inspeksi dan audit untuk memastikan produk atau layanan memenuhi standar. Contohnya pengujian produk, kalibrasi alat, dan inspeksi kualitas. Ya, ini kalau ini biaya appraisal ini biaya penilaian atau pengujian. Seperti pekerja di sini dia menguji di lab, ya jadi
gaji alat pekerja ini termasuk dalam biaya penilaian atau appraisal cost. Kemudian internal failure cost atau biaya kegagalan internal. Biaya yang timbul akibat cacat yang terdeteksi sebelum produk dikirimkan ke pelanggan. Nah, contohnya apa? Contoh pengerjaan ulang, limbah material, dan penundaan produksi. Nah, ini ya. Jadi biaya sebelum barang atau layanan sampai ke pelanggan. Ini namanya biaya internal failure cost atau biaya kegagalan internal. Kemudian yang kelima, external failure cost atau biaya kegagalan eksternal. Biaya yang timbul akibat cacat yang ditemukan setelah produk sampai ke pelanggan. Nah, ini contohnya klaim garansi pengembalian produk, kehilangan pelanggan, dan dampak reputasi negatif. Wah, seperti orang ini ya. Orang ini menerima produk yang mengecewakan. Nah, ini akan menimbulkan apa? Menimbulkan biaya ya. Waktu dia mengirim balik, terus kemudian mengganti, nah itu kan menimbulkan biaya. Dan juga bisa menimbulkan dampak reputasi yang negatif. Intinya apa? Intinya pelanggan bisa tidak membeli produk kita lagi. Ini adalah biaya external failure cost atau biaya kegagalan eksternal. Nah, jadi rumus cost of quality ya, COQ ini COQ ini sama dengan biaya pencegahan tambah biaya penilaian tambah biaya kegagalan internal plus biaya kegagalan eksternal. Nah, jadi rumusnya tadi mudah ya. Jadi kita akan terapkan rumusnya ini di kasus studi. Contohnya ini PT Raja Wali Sentosa adalah perusahaan yang bergerak di industri minyak goreng. Jadi industri ini memproduksi berbagai jenis minyak goreng yang dipasarkan ke supermarket dan pasar tradisional. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan mengalami peningkatan jumlah keluhan dari pelanggan terkait rasa, kualitas minyak goreng yang rusak atau tercemar, yang menyebabkan pengembalian produk dan klaim garansi. Perusahaan ingin mengevaluasi dan mengoptimalkan cost of quality untuk mengurangi biaya kegagalan dan meningkatkan kualitas produk. Jadi ini contohnya di kasus studi perusahaan minyak goreng PT Raja Wali Sentosa. Nah, jadi contoh perhitungan cost of quality di PT Raja Wali Sentosa ini, jadi mari kita buat perhitungan cost of quality-nya berdasarkan data dalam satu periode bulan ya. Jadi biasanya ini dalam sebulan. Biaya pencegahan prevention cost, pelatihan karyawan, nah, ini 50 juta, perawatan mesin 30, desain proses 20 juta, total prevention cost 100 juta. Kemudian biaya penilaian appraisal cost, inspeksi kualitas batch 40 juta, pengujian lab laboratorium 25 juta, audit kualitas 15 juta. Totalnya appraisal cost 80 juta. Kemudian biaya kegagalan internal atau internal failure cost, pengerjaan ulang batch 10 juta, waktu dan tenaga kerja terbuang 5 juta, total internal failure cost 15 juta. Kemudian biaya kegagalan eksternal, external failure cost, ya pengembalian produk, ya ini produk yang sudah sampai customer dikembalikannya. 20 juta, klaim garansi 10 juta. Klaim garansi ini biasanya yaitu ya, si customer ingin uangnya balik, nah, itu klaim garansi 10 juta, kerugian reputasi, ya ini intinya ke customer tidak mau beli lagi, jadi potensi kerugian reputasi ini 5 juta, jadi total external value cost 35 juta. Nah, setelah ditambahkan semuanya tadi, si LQ ini tadi ya, mahasiswa tolong perhatikan rumusnya ini, sama dengan prevention cost, appraisal cost, internal failure cost, plus external failure cost. Jadi totalnya 100 juta tambah 80 juta, 15 juta, tambah 35 juta, totalnya 230 juta.
Jadi setelah mengetahui CEQ, pada PT ini merencanakan menerapkan beberapa solusi. Ya, jadi yang pertama, peningkatan kontrol kualitas. PT Raja Wali Sentosa memutuskan untuk meningkatkan pemeriksaan kualitas pada setiap batch minyak goreng yang diproduksi. Mereka memperkenalkan tahap tambahan dalam proses produksi yang mengharuskan pemeriksaan rasa, pengujian kadar asam, lemak bebas setelah tahap penyaringan. Hal ini membantu mengidentifikasi masalah lebih awal dan mengurangi batch yang cacat. Tapi ini ada terjadi kenaikan appraisal cost dan tapi terjadi penurunan internal failure cost. Terus kemudian dari segi pengembalian produk, nah, dengan meningkatkan kualitas kontrol dan mengurangi cacat produk yang sampai ke pelanggan, ya, PT Raja Wali Sentosa ini berhasil menurunkan tingkat pengembalian produk dari 5 menjadi 1%, yang mengarah pada penghematan biaya pengembalian produk dan klaim garansi. Nah, ini penurunan external failure cost atau penurunan biaya cacat eksternal. Baik, jadi setelah mengadakan perbaikan dengan menganalisa COQ, maka PT ini menghitung ulang COQ yang terbaru. Berikut ini adalah hasilnya. Prevention terbaru total cost of quality, perhitungan terbaru total cost of quality, COQ-nya ini sama dengan per prevention cost, appraisal cost, internal failure cost, per external failure cost. Nah, ini rumus bakunya yang tadi kita bahas ya mahasiswa. Jadi COQ yang paling baru ini 100 juta ini kebetulan tidak berubah yang prevention cost-nya. Nah, appraisal cost-nya ini naik jadi 90 juta, tapi internal failure cost dan external failure cost-nya turun dua-duanya ya. Yang pertama, internal failure cost ini jadi 5 juta, terus kemudian external failure cost-nya juga jadi 5 juta. Jadi data terbarunya 200 juta. Nah, ini data COQ yang terbaru. Kalau kita bandingkan yang lama, COQ lama ini adalah 230 juta. Jadi terjadi penurunan COQ. Nah, ini contoh kasus studi saja mahasiswa, bagaimana si perusahaan ini dapat menurunkan COQ dari tadi ya, meskipun ada appraisal cost yang naik atau biaya penilaian pengujian naik, tapi internal failure sama external failure-nya bisa turun. Sehingga totalnya COQ tetap turun dibandingkan dengan yang lama. Terjadi penurunan COQ. Ini terjadi penghematan cost of quality di perusahaan produsen minyak goreng tadi. Jadi untuk kesimpulan, optimasi COQ ini melibatkan pendekatan yang berfokus pada pencegahan, peningkatan efisiensi, dan penilaian dalam penilaian dan pengujian, serta pengurangan kegagalan internal dan eksternal. Dengan mengelola dan mengurangi biaya kualitas secara strategis, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk, layanan, menurunkan biaya operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi topik kuliah kita pada kali ini adalah tentang cost of quality. Mahasiswa nanti bisa simak lagi materi dan videonya, ya. Pastikan untuk dipelajari. Dan terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.